Halo adik-adik sekolah minggu. Abang mau mengingatkan bagi adik-adik yang sudah mendaftar paduan suara sekolah minggu HKBP Cibinong, hari ini akan diadakan latihan jam 1 siang. Adik-adik sudah harus ada di gereja pada jam setengah 1 siang. Jangan terlambat ya. Dan jangan lupa sebelum ibadah, adik-adik absen dulu ya. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu, di garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai, adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Bang Rian Purba dan Kak Yesika Boru Simanjuntak. Kita juga ditemani oleh pemusik. Di sebelah kanan ada Riko Syanifar dan juga ada Jeremy Manik. Nah adik-adik sudah siap memulai ibadah? Ayo kita mulai ibadah kita. Adik-adik, untuk lebih semangat sebelum ibadah, ayo kita mau angkat satu lagu pujian dulu ya. Adik-adik semua bangkit berdiri. hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wah adik-adik sudah semangat ya untuk beribadah. Tapi sebelumnya Bang Rian, Iya. kalau kita mau memulai ibadah apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama biasanya adalah Alkitab, Kak. Terus apa lagi Bang Yang Rian? kedua buku lagu dan ketiga persembahan. Tapi ada yang paling penting, Kak, Apa Bang Rian? hati untuk menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah masih ingat tidak yel-yel sekolah minggu? Kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, marilah kita menyanyi dengan penuh semangat lagu yang pertama yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, setiap harinya kita diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6 demikian bunyinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana nih setelah lagu yang pertama dan lagu yang kedua? Nggak boleh malas-malas ya, dan harus tetap semangat.
Untuk itu kita bernyanyi lagu ketiga yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini bagi kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 26 sampai 34. Demikian bunyinya. Kita akan membaca secara responsoria. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka.
Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul O Ale Yesus Tuhaki. O ale Yesus Tuhaki, O Tuhan hidup dan hati, Roh paluah sasude naik hona puna hamibe. O sondang siang surgoi, ditopot hona hologi, saya tatap hamion sude pati rohanami be. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Karenta Boru Tambun akan membacakan warta sekolah minggu. Warta yang pertama adalah nama minggu kita ibadah hari ini, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Lalu warta yang kedua, khotbah untuk ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam Alkitab Efesus 2 ayat 21. Lalu warta yang ketiga, khotbah sekolah minggu untuk tanggal 20 Juni itu tertulis di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Lalu warta yang terakhir yaitu selamat ulang tahun untuk adik-adik yang akan berulang tahun di tanggal 7 sampai 31 Juni. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, aku ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami lalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan terpimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
Selamat hari Minggu adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan sehat. Nah anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mau nanya, apakah sudah dipersiapkan Alkitabnya? Tentu sudah dipersiapkan ya. Dan apakah sudah dibuka Alkitabnya? Iya, coba dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini Efesus 2 ayat 21. Ini Efesus ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semuanya pasti sudah tahu bahwa kitab Efesus adalah kitab perjanjian baru. Nah, adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami selalu Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga berikan kepada kami hati yang senang walaupun kami mengikuti ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan, kami sebentar lagi mau dengar-dengar akan firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon agar Tuhan hadir selalu di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu hari ini tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 21. Inang percaya semua sudah membuka Alkitabnya. Efesus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, kita akan membaca sekali lagi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, kita baca ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun kan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, siapa yang tahu apa sih maksudnya dengan kata Dia di dalam nats ini? Lalu yang dikatakan Dia ini siapa ya? Ada adik-adik yang tahu yang di rumah? Iya, maksudnya Dia adalah Yesus Kristus. Jadi kalau katakan tadi di sini, di dalam Dia, berarti Dia itu adalah Yesus Kristus. Lalu ada dikatakan lagi dalam firman Tuhan di sini dikatakan siapa yang tahu siapa yang dimaksud dengan bangunan? Ada tadi kata di sini kata bangunan. Nah, bangunan itu adalah kita. Ya, bangunan itu adalah kita atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan pengikut Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai orang yang percaya dan mengikut Kristus dikatakan adalah di dalam firman Tuhan pada saat ini orang yang percaya dan pengikut Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka dikatakan kita ini adalah bangunan tadi yang tersusun rapi menjadi tubuh Kristus. Jadi yang tersusun rapi menjadi tubuh Kristus dan bait Allah yang kudus, itu dia. Dan bait Allah yang kudus. Bait Allah itu adalah gereja, ya. Bait Allah itu adalah dikatakan bait Allah itu adalah
gereja. Nah ini dia, ada gereja, banyak sekali nih anak-anak ya. Anak-anak. Bait Allah itu adalah gereja. Jadi, nah artinya kita adalah, kita adalah bait Allah dan kitalah gereja itu sendiri. Jadi dikatakan gereja jadi gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya dan juga menjadi pengikut Kristus dan yang mau terus-menerus bertumbuh. Nah, dikatakan tadi siapakah itu dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dan bangunan itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, ada sekolah minggu ada satu nyanyian. Dan tadi kita juga sudah nyanyikan itu ya dalam ibadah dikatakan aku gereja. Ada sekolah minggu masih ingat lagunya? Katakan aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukanlah menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalam, gereja adalah orangnya. Berarti gereja itu adalah orangnya. Jadi aku gereja, adik-adik sekolah minggu yang sekarang berada di rumah adalah gereja. Dan kita adalah sama-sama pengikut Kristus dan seluruh yang ada di dunia ini yang mengikut Kristus. Jadi katakan gereja bukanlah gedungnya dan bukanlah menaranya, tetapi dikatakan tadi bukalah pintunya, lihatlah di dalam bahwa gereja itu adalah orang-orang percaya. Nah, adik sekolah minggu, gereja dikatakan atau bait Allah adalah tubuh Kristus. Nah, gereja atau bait adalah tubuh Kristus, yakni yang terdiri dari orang-orang percaya dan pengikut Kristus dan murid Yesus. Nah, Kristus adalah kepala gereja. Jadi Kristus adalah kepala gereja. Kepala dari tubuh itu sendiri. Nah, kepala dari tubuh. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus, adik-adik. Gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus hanya boleh bergerak, itu hanya boleh bergerak, hanya boleh berbuat, hanya boleh berkarya sesuai dengan kehendak kepala gereja itu sendiri. Jadi boleh bergerak, boleh berbuat, boleh berkarya sesuai dengan rancangan kepala gereja itu sendiri, yaitu Kristus. Ya. Nah, segala aktivitas dari gereja sebagai tubuh Kristus harus seturut dengan kehendak rancangan Tuhan. Jadi harus seturut dengan rancangan Tuhan sehingga tubuh itu, sehingga orang yang percaya itu tetap bersatu di dalam Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba perhatikan sebentar tubuh kita masing-masing. Ya, di dalam tubuh kita ini setiap organ punya nama. Ya, misalnya ini mata, ya ini organ tubuh kita, ini mata, ini hidung, ini mulut, ini telinga, ini tangan, juga ada kaki. Dan juga sebagian dalam tubuh kita. Nah, semua ini diciptakan Tuhan tersusun rapi sehingga ini menjadi satu tubuh yang sempurna. Jadi ini tubuh yang sempurna. Nah, adik-adik sekolah minggu, masing-masing organ tubuh kita ini berbeda-beda letaknya. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Jadi letaknya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dan punya fungsi masing-masing. Itu dia, punya fungsi masing-masing. Akan tetapi di dalam perbedaan itu
adik-adik terlihat dengan jelas keindahannya, ya, kesempurnaan tubuh kita. Nah, coba bayangkan adik-adik sekolah minggu, jika tubuh kita ini terdiri hanya satu organ, semuanya mata semua. Bagus enggak? Coba organ tubuh kita ini mata semua, hidung semua, mulut semua, telinga semua, tangan semua, kaki semua. Apa indah enggak? Pasti tidak indah ya. Tapi kita mau mensyukurin bahwa tersusun rapi semuanya, ya. Tersusun rapi semuanya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Dan punya fungsi yang berbeda-beda. Mata untuk apa? Mata untuk melihat yang indah semua ciptaan Tuhan. Hidung apa untuk apa? Menghirup udara, memasukkan udara dalam tubuh, ya. Lalu mulut apa artinya? Memuji, berbicara, makan, ada fungsinya. Telinga apa fungsinya? Mendengar hal-hal yang baik. Jadi bukan mendengar yang jelek-jelek, bukan mendengar siapa sana seperti ini loh, mendengar yang jelek-jelek, tidak. Lalu mulut ini juga membicarakan yang baik, bukan membicarakan siapa itu jelek sekali lalu kita menjelekkan orang lain, tidak. Mulut ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Lalu tangan ini dipakai untuk bekerja, bukan untuk memukul orang, tidak, bekerja. Ya, menulis, membantu mama bekerja. Kaki ini dipakai untuk apa? Untuk berjalan, bukan untuk menendang orang, seperti itu. Jadi fungsi tubuh ini dipakai. Jadi walaupun berbeda-beda ini, tubuh ini mempunyai fungsi semuanya. Semuanya ini kita pakai, kita gunakan, semua organ kita itu dengan hati-hati. Jadi semuanya kita pakai ini, tubuh ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sehingga dipakai semuanya ini organ tubuh kita ini tadi dikatakan punya fungsi masing-masing. Ya, kita punya fungsi masing-masing, berbeda-beda tapi dia punya fungsi masing-masing sehingga dikatakan ini menjadi satu kesatuan tubuh kita ini. Jadi tidak boleh mengatakan, mata mengatakan saya yang paling penting, mulut mengatakan saya yang paling penting, telinga mengatakan saya yang paling penting, tangan mengatakan saya yang paling penting, kaki mengatakan saya yang paling penting. Tidak bisa, semuanya hanya dikatakan penting semuanya, punya fungsi semuanya, dipakai ini semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau ada satu lagu yang menjadi peraga kita hari ini katakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati semua, karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Apakah tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita, semuanya organ tubuh kita pakai dengan baik. Nah, adik sekolah minggu, karena ini diciptakan Tuhan dengan baik, dengan sempurna, maka kita harus memakainya juga dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan semua, ya, sebagai tubuh Kristus semua adalah satu kesatuan. Meskipun berbeda-beda, ya, meskipun memiliki tugas atau fungsi atau talenta yang berbeda-beda, namun adik-adik sekolah minggu dalam perbedaan itu harus menjadi saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling menolong, jadi menjadi satu kesatuan seperti ini. Ini dia. Mereka punya, ya, anak sekolah minggu yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda, punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar bermusik, ada yang pintar berpuisi, ada yang berpintar bercerita, ya, ada yang pintar bahasa Inggris, matematika. Nah, semuanya ini kita pakai dalam perbedaan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kita pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, adik-adik.
Itu dia, yang kita milikin itu kita pakai untuk saling melengkapi. Jadi kalau ada temanmu yang tidak pintar bernyanyi, kamu bisa mengajarinya. Kalau ada temanmu yang tidak pintar matematika, kamu bisa mengajari, menolongnya. Kalau ada temanmu tidak pintar misalnya berpuisi, kamu bisa menolongnya. Itu dia, supaya semua sama-sama bergandengan tangan saling bersukacita. Sehingga dikatakan tadi harus saling melengkapi, saling menolong dan saling membutuhkan. Dan di sini dikatakan saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kalau ada kekurangan temanmu, bukan justru kita membuli dia, tapi justru kita harus menolong dia. Ya, harus menolong dia dengan apa yang kita miliki. Jadi tadi katakan kita punya tugas, punya talenta yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Nah, talenta dan bakat yang berbeda yang kita miliki kiranya kita pakai berperan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau dikatakan tadi dalam tubuh kita ini yang bermacam-macam, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidup, mereka memakai peranannya masing-masing. Sehingga peranan masing-masing ini menjadi satu kesatuan, semuanya dipakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita juga sebagai anak sekolah minggu. Nah pada saat ini kan kita lagi ada kegiatan paduan suara. Nah di sekolah minggu kalau ada yang ikutkan ada suara 1, suara 2, suara 3. Jadi bukan sopran semua, alto semua, meso semua, tidak. Nah karena dipadukan ini maka nanti suara kita menyuarakan suara yang terindah, demikian. Nah kita juga semua dikatakan tadi kita adalah satu kesatuan, bergandengan tangan, kita adalah tubuh kita ini adalah tubuh Kristus, maka kita pakai semuanya. Dan kita ini dipakai semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, Tuhan merancang ya, Tuhan merancang mempunyai rencana yang baik semua bagi kita. Dan kita ini Tuhan mau hidup kita ini adalah hidup yang selalu mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Rencana Tuhan itu baik kepada setiap orang yang percaya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita mau selalu dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan kehendak kita mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sebagaimana disebutkan. Ada satu lagu dikatakan, bentuklah aku, pakailah aku sesuai dengan rencanamu, Tuhan yang membentuk. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan tumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Tumbuh dan kuat kita selalu di dalam Tuhan. Kalau minggu kemarin dikatakan hiduplah selalu di dalam campur tangan Tuhan. Lalu pada saat ini kita dikatakan tumbuh dan kuatlah selalu di dalam Tuhan dan mau menjadi berkat. Lalu dikatakan tadi bahwa hidup kita ini adalah sebagai tubuh Kristus. Lalu si pemiliknya adalah Kristus dikatakan. Dan kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan mau dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dikatakan ada satu lagu seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanamu. Jadi hidup kita ini dipakai sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dengan rencana kita, tapi kita pakai semua sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sehingga kita mau bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, siapa yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Siapa yang mau selalu hidup dalam rencana Tuhan? Kita pasti semua mau. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, biarlah melalui hidup kita, hati kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkati firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Pekerja Kristus. Ya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah saja. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semuanya? Adik-adik sekolah minggu, prakarya untuk minggu ini adalah gerak dan lagu, di mana adik-adik harus memperagakan lagu yang kakak bawakan ya. Kakak punya satu lagu yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo abang, kita nyanyikan sama-sama, kakak kasih contoh dulu, baru nanti adik-adik di rumah memperagakannya ya. Ikutin kakak ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Ciluba, hati-hati gunakan matamu. Ciluba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita pakai semua tubuh kita untuk memuji Tuhan ya. Jadi kita hati-hati gunakan seluruh tubuh kita. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba, amin. Yeay, jadi adik-adik sekolah minggu harus memperagakan apa yang kakak tadi bawakan ya. Adik-adik rekam di rumah lalu kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
di sini saya akan menghafal ayat hafalan sekolah minggu bulanan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh perbaharuan yang dikerjakan oleh Roh Allah. Terima kasih. Hai, nama saya Catherine Elizabeth Lubis, kelas 3. Saya mau menghafal ayat hafalan yaitu diambil dari kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih.